teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal sosiokultural lagi. Udah lama banget ya aku nggak upload video, udah 3 harian karena emang lagi sibuk banget teman-teman. Tapi kali ini aku bakalan kembali lagi membahas soal-soal yang menarik. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 kita baca bareng-bareng. Dalam dunia kerja saya akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap saya. Menanggapi hal tersebut, saya akan terbuka dan menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, tips and trick untuk menjawab soal sosiokultural udah sering banget aku bahas di video-video yang lainnya ya, teman-teman. Nah, kita pertama untuk triknya, kita cari dulu kata kunci. Setelah kita dapat kata kuncinya, kita analisis kira-kira kata kunci tersebut masuk ke pernyataan yang positif atau negatif, teman-teman. Nah, kalau misalnya pernyataannya positif, maka jawabannya adalah yang sangat setuju. Tetapi kalau pernyataannya negatif, maka jawabannya sangat tidak setuju. Seperti itu aja untuk soal sociocultural tips and triknya, teman-teman. Oke, kita cari kata kuncinya ya. Jadi di sini kita akan bertemu di dunia kerja dengan latar belakang yang berbeda ya. Ada yang cuek, tidak mau tahu, suka mengkritik, ada yang seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini kata kuncinya saya akan terbuka dan menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, semua kritikan itu yang dijadikan masukan yang membangun ya, supaya apa? Supaya bisa meningkatkan value lagi, meningkatkan kinerja lagi lebih baik seperti itu, teman-teman. Nah, itu kira-kira masuk pernyataan positif atau negatif. Nah, ini masuk ke pernyataan yang positif, teman-teman. Kalau pernyataannya positif, langsung kita tembak jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Jadi untuk soal nomor 1 itu poin 5-nya adalah yang A. Untuk poin satunya adalah yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan ada istiadat yang berbeda. Di instansi tempat Anda bekerja, terdapat banyak orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena tidak tersedia tempat ibadah dan mereka tetap harus bekerja di jam kerja. Karena pimpinan Anda adalah seorang non-muslim, maka hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, kira-kira ini masuk ke pernyataan negatif atau yang positif? Kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah ya karena tidak tersedia tempat ibadah dan mereka tetap harus bekerja di jam kerja. Jadi tidak ada kompensasinya atau pengurangan kesempatan untuk beribadah kayak gitu. Karena apa? Pimpinannya seorang non-muslim, jadi hal tersebut hal yang wajar kayak gitu. Nah, ini masuk ke pernyataan yang negatif ya, teman-teman. Kenapa aku bilang negatif? Karena kan Indonesia itu beragam ya, beragam budaya, agama, suku, dan sebagainya. Itu harus saling toleransi dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain, teman-teman. Nah, jadi di sini kelihatan ya bahwa pimpinannya itu tidak ada toleransinya terhadap agama lain ya. Bahkan untuk mereka sholat aja itu susah kayak gitu. Karena tetap harus bekerja di jam kerja. Itu kata kuncinya teman-teman. Nah, jadi ini masuk ke pernyataan negatif. Jadi, kalau masuk ke pernyataan negatif, maka jawabannya kita langsung tembak yang sangat tidak setuju teman-teman. Nah, ini poin 5-nya. Poin satunya adalah yang A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3, kita baca dulu pertanyaannya. Anda akan bersabar dan menahan emosi ketika ditugaskan atasan untuk mengantar dan menemani tamu seorang customer yang terkenal sangat rewel, banyak permintaan, dan bahkan sering merepotkan siapapun yang menemaninya saat kunjungan ke perusahaan. Oke, jadi kita lihat dulu kata kuncinya ya, kita cari kata kuncinya yaitu bersabar dan menahan emosi ya ketika ditugaskan dengan customer yang rewel kayak gitu teman-teman. Nah, bersabar dan menahan emosi itu kan masuk ke positif ya teman-teman, tindakan yang positif. Jadi di sini pernyataannya positif. Kalau pernyataannya positif, maka jawabannya adalah yang
A, teman-teman, sangat setuju gitu. Gampang ya untuk soal sosiokultural ini. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A, poinnya 5. Dan poin satunya adalah yang E. Oke, kita next ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Anda berbohong demi kebaikan Anda sendiri. Oke, kira-kira ini masuk ke pernyataan yang positif atau negatif. Nah, keputusan untuk berbohong itu merupakan tindakan yang tidak terpuji ya teman-teman. Terlebih lagi demi kebaikan diri sendiri yang menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang egois. Jadi segala apapun alasannya, tindakan berbohong itu merupakan tindakan yang tidak benar dan seharusnya tidak dilakukan. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman. Sangat tidak setuju ya karena kalau di sini pernyataannya negatif. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Anda akan menegur rekan kerja yang mengunggah video ceramah yang berisi ujaran kebencian kepada salah satu golongan dan ras. Oke, di sini kata kuncinya kita akan menegur rekan kerja yang mengunggah video ceramah yang berisi ujaran kebencian. Nah, apakah tindakan menegur ini benar, teman-teman? Nah, video ataupun ungkapan ujaran kebencian itu bisa yang namanya menyebabkan perpecahan ya, teman-teman. Perpecahan antar bangsa kayak gitu. Jadi di sini sikap kita menegur itu merupakan pernyataan positif supaya apa? Eh, apa ya? Supaya tidak terjadi perpecahan antar bangsa seperti itu, teman-teman. Karena salah satu fungsi ASN itu ada sebagai perekat bangsa, teman-teman. Nah, jadi karena pernyataannya positif, maka jawabannya adalah yang A. Sangat setuju. Nah, ini poinnya 5. Kemudian poin satunya adalah yang E, teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan selain itu yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk order ebook aku, yaitu edisi 1 ataupun edisi 2 teman-teman. Ebook ini tuh bentuknya soft file PDF ya. Jadi di dalamnya udah ada soal teknis bidan, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga pembahasannya teman-teman. Dan ebook ini khusus untuk jurusan bidan ya. Untuk yang ebook perawat itu masih on proses teman-teman ya. Jadi ditungguin aja. Nanti kalau udah selesai aku bakalan infoin lagi. Dan selain itu aku juga saranin banget buat kalian untuk join ke tryoutnya Sobat P3K karena di sana kalian bisa berlatih manajemen waktu dengan baik teman-teman. Tujuannya apa? Supaya tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Nah, caranya gimana? Aku bakalan cantumin caranya di sini. Teman-teman, aku di sini bakalan menjelaskan gimana cara untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K. Jadi kalian tonton dulu ya tutorialnya sampai akhir. Nanti setelah itu tinggal klik aja link yang udah aku cantumin di description box aku. Nah, buat kalian yang belum bergabung, silahkan diklik ya linknya di description box aku. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke bagian pendaftaran, teman-teman. Nah, kalian masukkan email dan sandinya, teman-teman ya. Sandinya bikin sendiri, jangan sampai lupa untuk loginnya. Setelah itu, setelah kalian login, maka akan dapat tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kalian tinggal klik beli paket. Nah, di sini ada paket P3K tenaga teknis, yaitu isinya manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi untuk P3K tenaga teknis ini tidak ada soal kompetensi teknisnya ya, hanya 3 soal, yaitu manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kemudian juga ada paket kebidanan teman-teman ya. Paket kebidanan isinya teknis bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara serta pembahasannya teman-teman. Kemudian juga ada paket perawat dan juga pranata komputer. Dan buat kalian semua teman-teman, untuk aktivasi dari paket tryout Sobat P3K itu berlaku selama 1 tahun ya teman-teman buat kalian semua. Nah, adapun harganya yaitu kalau kebidanan 99.000 ya, perawat pranata komputer juga 99.000. Untuk tenaga teknis itu 75.000. Kenapa dia berbeda? Karena dia tidak ada soal kompetensi teknisnya guys, seperti itu. Nah, buat kalian yang mau beli, kalian tinggal di sini paket kebidanan udah aku beli ya, jadi nggak bisa diklik lagi. Nah, aku contohin misalnya kalian mau beli paket pranata komputer ya. Kalian tinggal klik cek paket ya. Setelah itu, nah ini ada keterangannya seperti ini bisa kalian baca. Terus itu kalian tinggal klik beli paket teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan ke pembayaran ya.
Kita klik pembayaran. Nah, dari sini terserah kalian pilih mau pakai Briva, BNI, Mandiri, QRIS ataupun GoPay. Aku anggap di sini aku pilih yang BRI atau Briva ya teman-teman, tinggal dilanjutkan aja. Setelah itu bakalan dikasih kode Briva-nya teman-teman. Nah, kode ini itu digunakan untuk pembayaran atau payment tryout paket tryout dari Sobat P3K teman-teman ya. Nanti setelah dibayar itu kalian langsung login aja karena otomatis dari sistemnya udah bisa teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya udah beli nih teman-teman, nah nanti di sini akan ada tulisan seperti ini, paket telah terbeli. Kalau paket telah terbeli, kalian mau ngerjain tryout-nya teman-teman, kita tinggal klik yang tryout P3K. Nah, di sini udah ada ya, karena aku beli paket bidan, jadi aku udah bisa ngerjain soal-soal dari paket bidan tersebut teman-teman. Aku anggap ambil contoh yang latihan 2 ya misalnya. Nah, kemudian kita tinggal klik mulai tes, setelah itu mulai tryout teman-teman. Nah, anggaplah di soalnya ini ya, tampilan soal tryoutnya teman-teman, di pojok kanan atas itu ada waktu, kemudian di bawahnya ada nomor soal ya, dimana kalau misalnya kita udah jawab, aku jawab misalnya C. Nah, itu langsung berwarna teman-teman, itu artinya sudah dijawab. Nah, itu juga sistem CAT-BKN seperti itu teman-teman, dari pengalaman aku waktu ujian tahun lalu. Nah, setelah misalnya udah jawab semua, ini udah berwarna semua teman-teman, kita tinggal klik kirim jawaban. Nah, kita klik lagi kirim jawaban, nanti di sini muncul hasil skor kita teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasannya tinggal diklik aja di sampingnya teman-teman. Nah, ini untuk pembahasannya bisa kalian baca teman-teman. Dan di sini juga kita bisa tahu kita salahnya berapa dan kelemahan kita di soal yang mana, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu gampang banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, dan ini tuh merupakan solusi untuk manajemen waktu supaya kalian tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja diklik link yang udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, selain itu juga aku mau infoin ke kalian, aku juga ada akun TikTok ya. Di sana aku sering banget live TikTok ya setiap harinya. Nanti malam juga ada live TikTok yaitu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk join ke live TikTok aku, dan akun TikToknya aku udah cantumin atau aku tulis di description box aku. Jadi langsung aja di follow ya teman-teman, dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan waktu live aku teman-teman. Dan selain itu buat kalian atau teman-teman kalian lagi persiapan P3K yang jurusan perawat nih teman-teman, aku saranin banget untuk kalian bergabung atau subscribe YouTube-nya Nurse Nisa. Nah, ini aku tulis di sini teman-teman, karena apa? Di sana membahas soal-soal terkait P3K perawat. Jadi udah lengkap banget dan disesuaikan dengan kisi-kisi dari BKN teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.